Oke. Nah, jadi mungkin waktu sempat kita bahas, tapi mungkin ini highlight sedikit lagi aja. Jadi manufacturing di sini, ini modulnya ini ya, manufacturing. Biasa pertama-tama kita kan perlu setup dulu ya, configuration, settings. Nah, ini sempat kita bahas kemarin. Mungkin saya bahas satu-satu sedikit. Kita ada work order di sini. Maksudnya itu apa? Work order di sini itu work center ya. Jadi kayak lebih detail. Biasa kan kita kalau ada produksi ada station, mungkin station 1, station 2, station 3. Nah, ini untuk station-stationnya itu. Jadi mungkin ada kalau nggak diperlukan station langsung aja di satu tempat, ya berarti nggak usah dipakai fiturnya. Tapi kalau kita ada beberapa workstation, mau di track gitu, sedetail itu, ini bisa diaktifkan. Perlu Pak Nur, ya. Ini work order nih, flow-nya work order dari service order. Work order ini berarti di production kan? Iya. Kalau misalnya kita ada beberapa mesin, satu pekerjaan mesin di lead misalkan, lead mesin, itu bisa nggak itu station 1? Bisa. Kemudian pekerjaan di milling, itu adalah station 2. Jadi kita lapping itu, jadi kita bisa tracking itu stopnya di mana saja, ya kan? Pekerja, gitu Pak Nur, bisa ya? Bisa, itu kita set sendiri sih namanya. Oh iya, nggak apa-apa, nanti kan Pak Nur set sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga ketika kita mencari informasi jobnya work order yang berhubungan dengan Pertamina Cilacap misalkan, oh work order tersebut itu ternyata ada satu komponen yang masih ada di station milling atau lapping, itu bisa? Bisa ya? Oke, sudah. Saya pikir work order diperlukan ya Pak Nur? Work order itu hanya station aja kan? Di mana di dalam station tersebut itu ada activity 1, activity 2 gitu? Atau gimana? Jadi kita set, mungkin supaya lebih kelihatan kali ya. Saya contoh misalnya kalau kita bikin satu, nah ini. Jadi kalau kita mau kan sleeve, misalnya kita bikin primary ring. Nah, kemarin seperti top sleeve, misalkan top sleeve. Di mana produk yang mau dibuatnya? Itu kan nama produk kan, produk name ya. Tapi udah ada belum? Ini kah? Yang mana? Ya sudah, boleh bearing sleeve. Ini bearing sleeve, ini siapa yang nulis ini? Dari Budi. Bearing sleeve, tapi ada related to the customer yang mana ada? Belum, karena belum masukin ke ini vendornya. Nah, itu kalimat FBS 0151 SJPN itu dari siapa? Dari Pak Nur sama Mas Budi. Oke Pak Nur, ini dari Pak Nur berarti udah. Pak Nur aware nggak ini? Hah? Itu metode siapa tuh yang kodeannya ikuti berapa digit dan sebagainya, kita pasti harus sepakati dari awal. Ini bill of material nih, betul ya? Ini ya. Hah? Betul, ini bill of material. Kita ada dua, bill of material sama manufacturing order. Bill of material kan semacam yang udah template-nya. Kalau ini manufacturing order. Manufacturing FBS order. itu manufacturing, oke. Itu manufacturing order. Kita bisa buat dulu bill of material. FBS berarti ini manufacturing order untuk ini itu FBS ini kode produknya aja. Ya, kode produk untuk bearing sleeve. Iya. Berarti itu bill of material. Belakangnya ada BS satu lagi. Nah, itu apa itu? Itu kode ini dari apa drawing. Oke. Sebenarnya kalau dengan demikian, kalau begini ini nama produk nih. Ya. Jadi bearing sleeve as per drawing BS 001 itu di Pak Nur dikasih part number ini ya. Berarti kalau beda drawing SKU sendiri ya? Oh, pasti berbeda. Nah, mesti jelas biar Michelle. Biar si Michelle-nya tahu ini bisa kita modif nggak? Kalau nanti di dalam perjalanannya. Penamaannya kita nggak. Oh bisa. Kalau menurut saya mesti setting dari awal. Ini kan nama produk, bisa kita ganti aja di sini sebenarnya. Oh bukan yang ini tadi. Kalau ini kan description. Ini disebut description ini. Nomor ini maksudnya yang tadi di depan? Ya. FBS. Ya ini. Ini itu dari internal reference berarti itu adalah product code, betul kan? Ya. Betul, product code. Product code sama bill of material bedanya apa? Sama kalau menurut saya sih. Karena apa? Bill of material satu assembly itu isinya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang seperti kata bilang ini product code, berarti disebutnya Odoo tuh udah memiliki penamaan yang standar bahwa ini namanya internal reference ya, bukan product code ya. Internal reference. Oke. Nggak apa-apa. Itu kan tapi kalau mau memudahkan
untuk namanya bisa kita ganti aja sebenarnya. Oh, internal ini, bisa diganti-ganti itu. Iya. Iya. Coba deh simak nih, terutama yang terutama kalau menurut saya itu Faisal, karena Faisal tuh, kamu tuh udah kayak, jadi gini loh, kamu tuh harus bisa melihat semuanya di sini, meskipun dari sudut pandang IT, nggak perlu tahu detail teknikalnya seperti apa, tapi minimal konsepnya. Kata ini ngambilnya dari mana? Internal reference, Pak Nur, familiar nggak Pak Nur? Kalau tadi ganti produk bisa nggak bisa? Bisa. Tuh. Biar lebih gampang. Kita sebut internal reference. Mau coba misalnya saya coba ganti satu ya supaya Itu yang siapa ya? Saya bisa bentar ya. ambil backbone kita sih pasti kan. Ini kita mau beli kata nggak jadi beli kata papan tulis. Nah. Sebentar saya contoh buka tadi yang Udah semua tuh Pak Yudi. nah ini kan reference. Diganti aja sebenarnya dari sini. Jadi ini sebenarnya betul nggak sih pengertian saya misal bahwa reference itu produk code? Iya, kode SKU produk. SKU. SKU aja. SKU pasti produk itu. Iya. Kalau misalnya Cek produk. di mana tuh di Tokopedia deh. Masuk ke S1. Ya, S1 itu semuanya ada produk code SKU itu. Kita istilahnya mau dibedain nggak antara material sama dikesut. Kalau enggak, namanya dulu sekali itu Iya, mesti iya. namanya mesti dari create product code. iya, Create jadi produk code itu mau dikesut, mau material, produk code namanya. Betul. Ya udah. product code namanya ya material. Raw material dalam bentuk bilet, misalnya dalam bentuk ronbar, karbon. Jadi barang jadi. Iya. Kita istilahnya produk code juga. Iya, ya. Product code namanya primary link. Iya, iya. Nah, terus mungkin di penyusunan ininya, Nah, ini udah benar nih product code nih. ya, Atau SKU ya, misalnya. Iya, Ini dia SKU ini. SKU iya sama Pak. bebas sih sebenarnya. Oke. Kalau di retail kan dibilangnya SKU. Gini, teman-teman ya semuanya ya, ini penting sekali nih ya, serius, jangan nggak fokus, ngawang-ngawang kemudian besoknya nggak tahu, sini nggak tahu dianggap sepele kerjaan ini kerjaan penting sekali karena ini fondasi perusahaan kita nih ERP ini nantinya, makanya dari awal tuh harus benar kalau ada sesuatu yang nggak jelas tolong ditanyakan nanti takutnya saya nanti baru enggak, saya kalau tanya aja gitu. Saya cukup familiar kebetulan dengan beginian. Kita kan dulu pernah pakai SAP gitu. Dan saya itu pelototin SAP itu tiap hari. Jadi saya tahu. Oke, Pak Nur ya. Kan lanjut Pak Ferry. Ini produk code deskripsinya enggak ada. Bawah Internal code aja namanya dia. Oke. Kenapa enggak ada deskripsi dia? Ini pengganti deskripsi. Ini maksudnya deskripsi produk Iya, ini. betul, itu produk. Iya di sini. Itu ada tuh di petahot. Atau sebenarnya di sini sebenarnya self description. Kenapa ada di sales itu Pak. Karena ini mungkin biar ada gambaran ya. Jadi kita kalau membuat quotation, membuat quotation bisa dari situ langsung. membuat quotation kan kita input nama produk misalnya. Nah, ini kan nama produk yang terdaftar di database kita. Sedangkan kan yang kita mungkin customer bisa punya penamaan agak berbeda-beda. Nah, itu kita bisa bedakan namanya di description di sini. Itu adalah deskripsinya customer. Iya, nah Padahal jadi deskripsi customer itu mungkin deskripsi itu berbeda dengan deskripsi. Iya. Sering terjadi itu. ya. Ya, Nah, itu bisa pakai di sini. Ini kan kita bisa input sendiri atau kalau kita masukkannya di sini, jadi otomatis Ini maksudnya. yang input ini siapa? Description. Dari itu kok nggak ada opsi siapa namanya Budi atau Miko. Dari Kalau masuknya garbage, keluarnya garbage juga. Percaya saya. Kita ada di kebingungan terus nantinya. Mesti harus ada yang nge-guide yang sudah mengetahui. Yang paling tahu mengenai ini cuma saya nih. Masalahnya itu gitu. Akunting mungkin sharing mesti nge-guide dulu. Kalau production itu saya kuasain. Kalau accounting itu mungkin terserah deh. Oke. Satu lagi ya, saya kira kita sepakat yuk pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia nih. seperti ini aja sebentar.
Lebih familiar seperti ini. Sebenarnya setiap user bisa berbeda-beda, cuman ya, Ya karena Asgard itu kan Asgard baca lagi kan. Oh nama produknya. iya. ini kebetulan buat sampel karena Asgard baca itu sama kita potong-potong buat bikin baut. Tapi pembeliannya adalah Asgard gitu ngerti ya? Ya, Ron Asgard. Saat dia udah dipotong-potong berarti menjadi produk baru sendiri. Betul. Enggak apa-apa. Melalui manufacturing. Iya. Jadi kita ya komponennya ini lalu dari 10 biji 10 meter. iya Oke. Enggak kalau mau pakai kalau menurut saya kita nggak bisa pakai bahasa Inggris sekaligus di depan sehingga tahu. Si user bisa pilih Pak waktu masuk gitu ya. User Pilih Inggris atau Indonesia. iya bahasa untuk database-nya ya. Oke. Ya sudah untuk sementara kita begini dulu. Terus? Oke, berarti kembali ke sini ya. Tadi ini belum karena saya baru ganti makanya di sini belum ke update. Ini ketika mengganti begini, ini ada otorisasi level ya? Ada. Ya, nggak sembarangan orang siapa aja bisa mengganti dan sebagainya. Ganti kayak tadi produk dan lain-lain. Produk description ini kan gini, produk description ditakuti itu nggak bisa semua orang loh. Iya. Nah untuk detail-detail itu boleh nanti di-share supaya bisa saya bantu set. Ya kan ada yang namanya created by, created itu si Budi atau Miko atau Pak Nur. di setting. Ini saya nanti nyolin pertanyaan semua nih saya. Oke, terus? Oke, kita kan input produknya, ini barang jadinya ya, yang kita mau buat apa. Oke, kemudian ini bill of materialnya, jadi sebelumnya kalau kita udah punya bill of material, kita bisa tinggal pilih bill of material. Belum ada. Tapi belum kita harus create bill of material. Untuk itu berapa digit biasanya bisa? Nggak ada restriksi. Bisa kombinasi angka dan huruf juga bisa. Bisa, dia free text. Oh. Jadi kalau ini kan saya mungkin ini manufacturing order saya buka bill of material kayak gitu ya. Maksud saya bill of material itu juga harus kita create dulu strukturnya itu seperti apa. Nah ini bill of material tuh nomornya di sini nih reference. Nah ini free text sih, jadi apa ya bebas aja, maksudnya mau angka mau huruf. Iya kan? Iya karena kalau untuk seperti kayak contoh yang tadi itu bearing sleeve itu cuma terdiri dari 2 komponen. Satu subsleeve, 2 namanya komposit polyether keton yang kita beli dari Greenwood. Cuma 2 itu aja. Ya, bill of material daripada bearing sleeve itu cuma 2. Namanya produk bearing sleeve. Tapi di dalam bearing sleeve itu ada 2 komponen jadi. Untuk membuat itu perlu 2 komponen. Jadi gimana kalau misal perlu 2 komponen? Iya. Kalau ini kan lebih ke reference tadi ya. Kalau 2 komponen itu di sebelah bawah sini. Create lagi kan mesti atau gimana? Ya add a line lalu input aja nama komponennya. Jadi produk komponennya juga di input dulu ke database apa aja list produk. Iya, ini kayak lalu dimasukkan ke komponen. Ada di sini tuh. Ini setiap kali training kayak gini ikut ya? Yang kemarin ikut untuk yang sebelumnya kan ada nggak ya? punya Yang pas online. Oh ya pas online sempat ikut ya. Pas online. Pas general settings. Ikut dan memahami ya, bukan ikut cuman sekedar badannya ikut tapi pikirannya kemana? Sama Mbak Mika pas itu. Jadi komponennya dimasukkan di sini. Oke, ya sudah kalau apa itu kurang lebih. Ya kurang lebih seperti ya, ini. Seperti itu. Karena begini kenapa saya ngomong ya. Product code mechanical seal cartridge ya tipe FAB81 itu produk code-nya. Di dalam produk code tersebut itu mechanical seal FAB 8.1 size 50 mili itu produk code-nya saya. Di dalam itu ada primary ring, ada mating ring, ada O-ring, ada subsleeve. Maksud saya seperti itu. Nah itu kan bill of material kan. Jadi anakan daripada produk code. Itu anakan daripada produk code. Di dalam bill of material tersebut itu juga sebagai produk code juga kan, produk code-nya namanya primary ring. Ini. Betul ya? Misalkan itu nanti ke depannya biar ibu-ibu tahu gitu. Ini satu misalkan
produk code-nya misalkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini deskripsinya daripada ini. Deskripsinya ini adalah mechanical seal, complete, AC, FAP, 81, size 50 mili. Ya, ini namanya Pak Nur ya. Ini begini sebenarnya Pak Nur. Karbon, silver, piton, 316 SS. Nah, ini produk code-nya ini nih Pak Nur. Tapi ini di sini, di dalamnya ini ada komponen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya. Ini juga ada produk code lagi atau bill of material namanya primary ring. Ya, ini related ke situ. Ini kita mesti sorry. Ini bukan penghapus. Iya. Jadi ini produk code-nya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik A. Deskripsinya adalah primary ring karbon. Ya, Pak nomornya sesuai dengan aturan. Maksud saya, Pak Nur, ini Pak Nur paham kan yang kayak gini? Paham? Ya. Produk code itu material code itu Pak. Betul. Itu Bukan komponen. produk code, bukan material code. Produk code itu ya kode untuk produk tersebut. Ya maksudnya yang untuk yang part yang persatuan, Partnya. bukan assembly ya. Sama aja. Assembly bisa nggak kita bikin produk code kayak gini? Bisa. Assembly maksudnya. Maksudnya udah jadi barang. Hasil Oh, barang dari jadi. komponen-komponen. Bisa. Ini loh, bisa seperti ini nih. Bisa. Saya bikin produk code itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa jadi raw mat. Deskripsinya adalah jadi- mechanical seal, complete AC, FAP 81, size 50, materialnya karbon silver, piton 316 SS, Pak Nur. Bila perlu, tulis drawing number. Di dalam produk code 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada produk code 1, 2, 3, 4, 5, 6A, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6B, deskripsinya mating ring. Mating ring. Kayak gini aja tadi. Silikon HP. Kalau saya panggil ini, kan bisa keluar juga kan. Saya panggil komponen, ini komponen nih. Di dalam Produk spotnya atas. yang ini ada komponennya, isinya ini, anakannya. Otomatis. Jadi mungkin seperti ini ya. Begitu kan? Iya kan? Karena nanti di primary ring, kalau saya panggil 1, 2, 3, 4, 5, 6A ini seri ya, saya tidak pakai untuk ini, tapi saya pakai untuk produk yang lain itu juga bisa. Kan ini tidak hanya dipakai untuk ini aja. Nggak tahu nih, nyampe nggak di penjelasan saya seperti ini? Betul Pak Nur? Komponen Ini kan mechanical seal single cartridge nih, bukan ini apa satu kan single Pak Nur. Kalau saya ngomong mechanical seal complete AC FAP 82 berbeda produk dong. Tapi primary ringnya bisa dipakai nggak untuk FAP 82? Bisa. Tuh. Masukkan ke situ. Karena dari awal tuh arsiteknya tuh harus dibangun dulu. Betul ya Pak Nur? Saya sih untuk yang komponen Kan kita ada yang namanya produk assembly ya, dalam bentuk complete assembly. Ada lagi produk code dalam bentuk komponen. Ada lagi produk code dalam bentuk raw material. Iya. Betul ya? Bahan pendukung juga ada. Hah? Bahan Ya nggak apa-apa, yang kayak gini mesti harus di-capture dulu. Seperti itu. Jadi saran bagunya Jadi ini produk code, ini yang di awal produk code-nya sebelah sini, kemudian dalam satu barang jadi ini ada itu ada bill of anakannya. material. Di sini anak-anak komponennya ini produk code on component. Itu jangan pribadi, itu tulisannya stainless steel Oh, ini. 316. Betul Pak Nur, very sleeve. Masa anakannya primary ring Pak Nur? stainless. Eh, 31. tadi barusan saya yang masuk. Iya, kayak gitu. Stainless steel Tuh, FS 316 tuh, 316. dari bahan nomor 2. Size berapa tapi? Dari bahan nomor 2. Size berapa? Oke. Terus ada lagi anakan kedua.
add line lagi aja add berarti. line. Dan ini makanya Budi harus ada. Modelnya kok beda-beda di situ sih. Iya. Apa harusnya Dan coba sama Budi satu? duduk di sini. Jadi bisa di Oh, ini panjang ini meeting kayak gini tuh bisa sehari 2 hari. Oke, gitu ya. Iya. Yang nge-add line itu mesti Budi atau orang operasi atau orang yang mengerti mengenai desain barang tersebut. Karena udah jelas di sini nggak bisa bearing slip itu tidak bisa berdiri sendiri. Bearing slip itu disusun oleh ada grindutnya kan Pak Nur. Tuh. Ada yang coating juga. Ada yang coating juga, ada yang ada grindutnya. Kalau yang coating ya sudah 1 biji bearing slip. Produknya berbeda. Di dalamnya itu ada yang pakai komposit, berarti ada 2 meter. Yang ribet tuh yang kayak gini nih, yang kayak ada di papan tulis itu, yang anaknya tuh banyak gitu. Anakannya tuh nanti ada cucunya juga ada. Di BOM, Pak. Nah, itu di BOM. Tuh. Oh, dan kita kok nggak standar, ada yang panjang dan Mana? Hotel itu. Ya, itu juga mesti harus distandarkan. Jangan sampai nggak standar. Iya. Ini yang memberikan kode ini makanya siapa nih? Itu Budi ya, Bud? Ya, Pak. Kamu udah ngikutin? Dari mana nih? Ke produk dulu, Mbak. Inventory, Mbak. Jangan di manufaktur, Mbak. Harusnya standar semua dong. Karena beda itu. Mau Oh, ini ditaruhin. udah. Oke. Ini inventory nih. List produknya. List produknya sebenarnya bisa diakses dimanapun sih selain inventory, di purchase, di manufacturing bisa. Depending kompon. Nama pengguna itu. Itu masih udah digunakan itu yang Boiler. Ini inventory nih. ya Kenapa nggak ada size-nya? Size diameter. Kami boiler nih ya. Iya, IC 240 size berapa nih Pak Nur? Ini namanya ronbar atau apa nih Pak Nur? Kenapa nggak di? Nah, ya kalau ronbar pasti ditulis depannya ronbar coba buka dulu, Mbak. sama size-nya. Nggak cuma bisa ini masih terlalu general. Masih terlalu general gitu. Tuh. Ini produk code kan? Ya. Harusnya produk code di sini namanya ronbar IC 240. Ronbar size berapa? Itu nomor IC 240. Bohler itu dalam tanda kurung karena kita bisa pakai Senvic, kita bisa pakai Sumitomo. Bohler itu adalah merek gitu. Ya. Nah, ini adalah boiler grade M303. Sudah betul. Cuman ini terlalu general. Tidak spesifik. Yang apa ini boiler? Saya mau beli mejanya yang setengah biru, yang satu biru, kan kita nggak tahu ada lacinya, nggak ada lacinya. produknya di bawah, Pak. Mana? Nah iya, ini deskripsinya kan? Iya. Nama Nama-nama. name. Nah ya, maksudnya nama daripada ini. Ya. Budi kan kurang menyebutkan bentuknya kan? Ya, bentuk. Kenapa nggak ada tulisan ronbar, size-nya berapa? 4 in, 5 in? Betul. Itu maksud saya ke situ. Makanya dari awal tuh harus dibangun dulu deskripsi penamaan produk yang benar. Baru di-upload ke sini. Kalau gini harus satu persatu kita. Pak Nur tolong di Budi di ini dulu Pak Nur. Apa maksudnya di briefing? Kan kayak gini kita nggak tahu nih kayak 240 preparing 4 in misalkan kita mau bikin 100.000 4 in. Bisa nggak kita pakai ini? Belum tentu. Oh ini nggak ada size-nya kok. Nanti di sini ada lagi ronbar IC 240 size 4 in, ronbar IC 240 size 8 in, bohler, ronbar, nah begitu. Betul nggak, Bud? Nggak, yang saya sampaikan betul nggak? Oke. Nah ini banyak yang salah. Siap. Ya, kan beli catat loh. Takutnya nanti kamu saya nerangin nggak dicatat terus bukan begini, caranya itu bukan begitu. Ini terlalu general. Ya, oke. Apalagi yang ini tolong dikirim ke saya biar saya bisa lihat deh. Apa, Pak?
list daripada equipment yang seperti ini FSD dulu dalam atau bentuk apa? Excel. Gini aja Pak, ini kan saya sama Mbak Michelle sudah bikin Google Drive, nanti saya share linknya aja. Di situ juga ada cowoknya Ibu, juga ada. Ya, saya nggak perlu Google Drive, yang itu saya satu bulan. Itu aja, saya cuma kepingin hanya gunakan referensi saya sehingga saya punya understanding dan kemudian saya bisa mengetahui bahwa format ini sudah benar atau belum. Kalau belum benar, saya perbaiki nanti. Kalau usah, kalau Google Drive terus apa ada saya cari dalam hutan. Yang tadi spesifik ini aja, spesifik dalam bentuk Excel-nya, kirimin ke WA saya coba. Oke. Nah, tadi kan bill of material sama komponen ya. Nah, kemudian terakhir tadi sempat saya mention di setting kita bisa yang tadi station. Oke. Nah, station itu juga bisa di-set dari awal nih, dari pas kita bikin bill of material. Jadi komponennya apa, kemudian nanti akan dikerjakan di station apa. Nah, betul. Itu betul, Pak Nur. Tapi kan mesti harus tahu raw materialnya dulu untuk pendukung sleeve itu kan. Komponennya adalah stainless steel dan komposit. Nah, ketika kita mau bikin stainless steel sleeve-nya, itu sekarang ada di station mana? Apakah ada di station milling maksudnya gitu kan? Apakah lagi ada di cutting? Apakah ada di mana milling, lathe, di mesin bubut gitu Pak Nur? Iya. Nah, jadi pertama bisa kita setup dulu ininya, stationnya. So, kalau di sini work order gini ya, work center. Itu lengkap, karena saya yakin Odoo itu udah mencakup fitur yang lengkap sekali. Saya baru tahu yang ada satu startup gede banget itu advisory saja dipakai Odoo, itu triliun itu. Revenue-nya tuh triliun itu dipakai Odoo loh. Makanya saya percaya sama Odoo dan confirm, cuman masalahnya orang kita tuh bisa pakai apa enggak, itu aja. Bisa maximize fitur-fitur itu atau enggak. Kalau enggak, kita pakai Odoo kemudian cuman dipakainya cuma 1%, 2%, kembali ke manual Excel. Gak ada gunanya gitu. Ya udah 100% nggak apa-apa. 75% udah bagus. Betul ya, Rizal ya? Fiturnya bisa 75%, pakaiannya udah bagus ya. Oh iya, kalau open oke. Iya, harus pakai Odoo. Kita udah confirm, udah komit, udah nggak ada lagi yang lain ya udah. Ya, makanya saya dari awal selalu saya pesan, tolong dibangun data yang handal, yang reliable. Data itu harus reliable. Itu penting sekali, saya selalu tekankan kan. Kalau data nggak reliable, garbage in, garbage out, udah pasti. Nggak tahu, kusut di dalam itu kusut. Ya, kita kayak mau bikin tadi bearing sleeve, materialnya apa, kusut. Karena nggak jelas itu. BOM. Iya, BOM dan ininya. Ya ini kurang lebih sambil jalan ya. Nah, koreksi apa yang saya sampaikan ada di kepalanya Michelle juga, dan itu udah selaras dengan goalnya Odoo kan? Apa belum? Karena yang ada di kepala saya itu SAP semua sih. Tapi sejauh ini sih fitur kayak tadi yang BOM gitu kan ada di Odoo, jadi masih inline. Kemudian kalau stationnya, jadi pertama kita setup dulu, makanya untuk penamaan dan lain-lain itu bebas dari kita. Jadi kita tinggal new aja. Tadi ya configuration, work center. Nah, ini untuk stationnya, klik new lalu kita input saja nama stationnya apa. Gitu. Budi, ini semua fitur pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ketika sistem ini menyebutkan station, Budi juga harus memahami apa yang dimaksud dengan station tersebut gitu. Station ya station itu bisa berarti sekuen di sini kan, berarti bisa sekuen, bisa kamar-kamar gitu ya? Iya, itu tergantung ya apa interpretasi masing-masing aja ya, sih. Ya, betul, harus tahu. Tapi kan ini common language ya, jadi kita harus ketika kita berbicara Odoo, common language kita ya bahasanya Odoo yang harus kita pakai dengan yang lain gitu. Nah, kita buat satu namanya biasa yang sering dipakai. Ini masih menuju kemana? Bearing sleeve itu? Ya. Ini
kita buat in general dulu aja sih. Jadi ini bisa dipakai. Nanti kan kita pilih masing-masing bakal pakai apa. Jadi ini kita buat dulu listnya, work centernya semua apa aja. Jadi nggak harus yang di bearing sleeve aja. Semuanya nanti baru di masing-masing BOM baru kita pilih. Work center itu kayak proses produksi bukan di sini? Atau Amplas dulu. ini misalnya saya mau bikin botol ini nih, berarti ada workstation tutup botol, Iya. workstation botolnya, Nanti ada terus packaging, ada workstation apa namanya, ini plate-nya ini template gitu. Oke, ya sudah kalau begitu Pak Nur tinggal putusin ini Pak Nur, workstation-nya itu mau apa, disebutnya apa? Yang umum aja. untuk yang diproduksi. Ini berhubungan dengan produksi kan? produksi. Ya. Yang cutting Bisa nggak kayak kita misalkan workstation produksi, engineering masuk situ, engineering drawing kan? Kalau nggak ada engineering drawing nggak bakal bisa kerja. Gambar itu. Nggak bisa. Bikin desain. Kita kasih nama aja paling jadi Oh, engineering Berarti engineering design. engineering design. Nggak, berarti akan tahu Ya. produk itu sudah ada drawingnya atau belum itu. Ya. Betul ya Pak Nur ya? Sudah melewati drawing atau belum? Sudah dibuatkan drawingnya atau belum? Kalau sudah dibuat, nanti jadi di BOM-nya, di coba. operation ini tinggal add align Deadline. Drawing. di engineering design. Work center-nya apa? Ini tempatnya setempatnya, lalu proses yang dilakukan tuh apa di sini? Apa? Misalkan apa? Kalau dalam hubungannya ini apa? Work center engineering design ya, operation design misalnya kayak gitu. apa pembuatan dulu? Iya. Pembuatan drawing. Berarti Dia kreatif. enggak, maksud saya jangan create operation ya. Operation itu ngapain dengan drawing? Operation ini kan berarti masih preparation loh, atau apa? Nggak bisa. Prosesnya jadi work center tempatnya nih yang kita lakukan apa prosesnya? Masih rancang ya. Masih proposal. Enggak, kalau udah SO. mau membuat ya udah bukan proposal, Pak Nur. Oh, itu buat kok. Produksi. Iya, ini udah produksi nih. Oh, ini udah produksi. Selanjutnya Berarti apa? dari manufaktur proses Iya, betul. Oke, proses operation itu manufacturing. Tulisnya manufacturing. Manufacturing ya. Oke, ini contoh aja ya. Contoh aja. Oke, terus apa lagi? Coba Operasinya. explore dulu. Nah, kemudian di sini ini kan kita bisa compute base. Jadi kalau di work center ini nanti kita bisa nge-track lama pengerjaannya. Nah, untuk lama pengerjaannya itu ada dua cara. Kita bisa di sini nanti bisa muncul start and stop. Jadi kita emang klik langsung diodonya real time atau input manual. Kembali lagi ke situ. Itu kan operasinya manufacturing. Kemudian kita create line lagi, operation manufacturing, work centernya berbeda bisa. Oke, coba klik lagi. Berarti ini di save and close dulu. Ya, save and close untuk produk tadi ya, bearing sleeve ya. Masih di produk yang sama kan? Masih di produk yang sama nih. Tinggal add line lagi. Add line, operation manufacturing. Operationnya nggak sama nggak apa-apa. Ya. Tinggal pilih work center Work centernya Pak Nur apa nih di sini? Ini bisa cutting. Proses cutting. Cutting. Berarti di sini saya buat lagi work center lain ya. Ya. Cutting. Ya, oke. Betul Pak Nur. Nih, tuh. Ya. Operation manufacturing tetap. Jadi di situ itu turning apa? Turning itu milling ya? Oke, turning. Ini setelah cutting berarti? Iya, setelah cutting itu turning. Turning. Oh, bukan. Box centernya. Work center tetap sama. Manufacturing tadi kan? Work centernya ini. Oke, box centernya. Iya. Turning. Sorry. Turning. Oke. Satu lagi, box centernya milling. Operationnya manufacturing, milling. Oke. Operation milling. Ini manufacturing tetap ya. Nah, ini milling. Terus kemudian terakhir assembling dong. Betul ya? Assembling and packing.
Oh iya, itu bisa ditambah QC bisa. Kalau QC bisa tambah di sini, atau sebenarnya kalau QC kita kan ada modul khusus quality. Jadi biasa nanti ketika kita manufacturing, kita klik done, kayak sudah selesai, proses quality check-nya di situ sebenarnya. Oke gitu Pak. Jadi bisa lewat situ atau Engineering, cutting, turning, milling, assembly. Assembly, terus kemudian packing. Assembly dan packing. Packing kan, kita packaging kan. Packing atau packaging sih? Maksudnya udah ready for shipment kan itu udah? Ya. Packing. Operationnya packing jadi. Iya packing. Manufacturing aja operationnya. Iya, operationnya work centernya packing. Ya. Nah ini kurang lebih kan cutting, engineering design, cutting, turning, milling, assembly, packing untuk produk bearing sleeve. Nah, ini baru apa nih di operation ya? Di operation. Jadi kita nanti orang operasi bisa memberikan informasi, oh Pak sekarang masih di cutting phase gitu. Jadi ini kan kita buat bill of material terlebih dahulu. Ya. Nanti ketika mereka mau buat manufacturing order, misalnya new, kita pilih barangnya yang tadi bearing. Bearing sleeve. Ini. Ya. Otomatis bill of materialnya kita bisa pilih nanti kalau ada banyak juga kan bisa. Oke, kita tambahin aja coba. Saya pengen lihat kita jadiin satu dulu ya. Tambahin dulu. Kita create bill of material. Tadi kan kita create bill of material yang di pas di sini. Oke, tambahin lagi. Oh, tambahin lagi. Ya. Ini stainless steel AS 316L UK X Eropa. Maksudnya Eropa itu apa Pak Nur? Kenapa kita nggak sebutin langsung ada boiler serving gitu? Karena Eropa itu general gitu. Valbruna. Itu bisa Valbruna. Iya, maka dari itu Pak Nur kok orang yang paling ngerti di material dibanding yang lain-lain selain saya. Jangan tuh general. Maksudnya kita apa ini? Kita pakai apa nih? Boiler atau pakai apa? Valbruna. Stainless steel. Ini produk code ya tadi ya? Ini produk code-nya yang ini. Oke. Produk code. Yang tadi belum diganti. Ini kenapa ada sebenarnya di sini? Itu ada size-nya Pak, tambahan. Apa? 124 124 itu apa? ukurannya. Panjang. Terus 124 Pak. Budi mengklaim produk code untuk itu kalau 124 itu berarti 5 in maksudnya. 5 in. Yang packing itu Pak. 124 ya 5 in lah. Iya. 25 ya. Oh iya. Kenapa 25,4 kali 5 kalau mau lebih jelas lagi. Berapa ntar lu? Maksudnya jangan salah-salah kalau enggak kita juga saya berkali-kali ngomong kalau data BT gini harus handal sih ya. 25,4 kali 5 itu adalah 127. Nah, gitu. Ini 127 127. Jadi ingat ya, yang di sini Pak, ganti, 3 digit di belakang itu adalah size. Betul, jadi jangan sampai itu kita 127 di belakang dipakai untuk yang lain gitu loh. Untuk roundbar. Oke. Ini produknya, kemudian deskripsinya. Ini nama produknya. 5 in berarti ukuran. Oke. Enggak. Ya, oke. Ini mungkin gini aja Pak. Budi ngomong stainless steel AS. Stainless steel itu generic produk. AS itu AS, maksudnya roundbar kan Pak? Iya, kenapa nggak kita pakai roundbar? Jadi nggak kombinasi bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. AS itu bahasa Belanda lah ya. Kita bikin roundbar lagi. stainless roundbar. Jadi Budi mesti tahu ada 2 jenis. Nanti namanya roundbar, ada namanya lagi bolobar. Itu SK-nya Ya, yang di bawah. bolobar tahu kan? Oh, oke. Jadi ganti RB. Ini apa? Ganti RB. Atau apa? Roundbar RB-nya Loh, Itu ini FSLS apa nanti? SLF itu FSD, SL itu stainless steel, SLS itu stainless steel Pak. SLS Stainless. nggak ada. Stainless itu kodenya SS. Di dunia nggak ada. SLS digunakan sebagai kode stainless itu nggak ada.
SS. SS. Ah, polisi lihat CS. Betul Pak Nur. Jadi membuat kode yang nggak umum-umum, nanti diketawain orang Singapura gitu. Oh, kodenya apa gitu. FSD, SS, Ronbar, 316 tuh. Nah, 31 grade-nya. Betul, ini udah betul. Oke. Kode ini itu harus dipatenkan, mesti harus dicatat ya bahwa kedepannya nih, kenapa saya mesti ngomong begini? Kalau ternyata barang ini punyanya LD, kodenya apa depannya? Itu udah FSD. Oke, betul. Menurut saya makanya ini harus dicatat. Ini udah ya, kurang lebih udah ya. Udah tahu. Tapi biar nanti kepake lagi apa tadi? F apa? F, Ah, SS, RB SS. RB, Ronbar, Oke, RB 2 digit. 316 Ini grade 316. L itu grade juga 127. 127. Maksud saya ini kita tuh harus dulu ya. Berarti kan ini 127 ini kan size ya, 3 digit ya. Ini 316. Ini begini kan? Ini begini. Ini begini. Berarti ini adalah size material. 31 itu grade material. RB itu nama apa? Bentuknya atau form atau shape ya. Shape-nya material itu bentuknya ya, Ronbar ya. Kemudian SS itu apa? Jenis ya. Jenis material atau apa sih? Apa Pak Nur kalau stainless itu namanya apa? Enggak, ini grade-nya udah ada nih. Ini adalah company name kan? Atau owned by siapa kan? Ini type, oke, boleh. Nah, ini adalah stainless steel. Kalau kita sudah menggunakan ini, itu tidak boleh tidak berubah-ubah. Ini adalah begitu. Betul ya? Enggak, maksudnya ketika barang stainless steel Ronbar 316L 127 mili itu dimiliki oleh LD, kodenya depannya itu harus E. Kalau itu barang itu dimiliki oleh Triandalan, depannya harus T. Masalahnya kalau FSI Sky, F apa? Sky saja, S saja tadi S. Oke. Ya. Nah, kitalah yang membentuk itu disebut arsitek daripada coding gitu. Ya, bentuknya coding itu sudah kita ada berapa digit, itu ada 2 digit, itu harus dibuat Pak Nur. Ini kan sama Pak Nur, ini kan material code kan. Ya misalnya kita menggunakan ini harus konsisten. Kalau ini kan berarti kalau untuk raw material 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 digit ya, mungkin kisarannya antara 10 digit sampai 15 digit untuk penamaan. Siap. Seperti itu, Pak. Nah, ini sekarang kita robah. Ini kita robah. ininya. Ya. Ini yang depannya bentuknya dulu kan. Ini kan description ya. Ya. Bentuknya dulu namanya Ronbar. Depan maus ini. Nah, Ronbar barnya dipisah. Ini memang capital, keluarnya capital ya. Bisa begini. Oh, oke. Oh, begini. Nah, boleh begitu lebih bagus. Ronbar, koma, SS 316L. Nah, lebih pendek. Bukan SLS-al. SLSB itu nanti. Ya, Saya paham, Pak. SS, nah ini size, ini UK apa nih maksudnya Pak Nur? Ukuran. Oh, Ukuran. size saja. Koma sini, koma, size
5 in dalam kurung buka apa? Valbruna. Tulis X Valbruna. Valbruna X kecil. FALBRUNA. X bukan sorry V. Valbruna kurung tutup. Itu delete tuh. Betul nggak? Ini cara penamanya tuh seperti itu. Terus Tandai ini udah betul nih, Ronbar SS 316 nanti kan Pak Nur, Ronbar SS 304, Ronbar SS 410. Di depannya itu namanya dulu yang disebutin. Posisiku holobar atau posisiku bahasa Inggrisnya itu. Angel bar atau angel steel. Angel, bukan angel, malaikat. Nah, ini benar nih, begini. Kan gampang kan, Sal? Oke, terus coba, udah benar. Iya, berarti ini tadi. Nah, bahasanya ini udah. Dari masih dari awal. saya ngomong sih dari awal. Kalau Budi nggak tahu, Pak Nur yang harus terlibat. Jadi banyak Pak Nur, nggak boleh buat. Habis inventory nanti kita bikin BOM. Tapi alangkah baiknya kalau kita meletakkan segala sesuatu right for the first time. Itu right. Untuk membuat melawan right for the first time itu udah gampang. Makanya seperti kayak gini nih. Kalau nggak udah garbage in, garbage out, kita tidak bisa utilize ini sampai tahun ketiga. Masih sibuk aja ngerubahin BOM ini. Harusnya di tahun ketiga kita udah menikmati, enjoy the functionality daripada sistem itu gitu. Bahwa akan kita implementasi SAP aja itu ada 3 bulan, Sar. 3 bulan tuh orang SAP-nya ada di kita. Tapi ini kan nggak terlalu berat lah. Berapa banyak produk kita? Budi udah punya berapa material code? 500-an. Apalagi 5. Dulu kita ngerjain 23.000. Bayangin tuh 23.000. 23.000, Bu. Karena dikira kita nggak pernah kerjain berat. Kalau cuma 500. 10% juga nggak ada. 500 minggu kalau lama. Iya, tapi yang harus dibangun tuh ininya dulu. Tadi malah Komponen. korban terus tambah lagi berarti kan headline. Ini contoh dulu ya Put ya. Ini kan kamu case-nya Star Energy kan? Ya. Hah? Oke. Ini case apa lagi di dalam situ kalau bearing slick? Ada pick-nya nggak? Ada komposit material? Oh ini tahunya Pak Nur. Tuh kan. Kalau pas ini kodenya nggak boleh, kita udah tahu deh. Kodenya FSD. Jadi gimana nih? Ratakan dulu. Masalah nanti kita offset antara FSI sama TASI offset. Buat saya nih ya, ini kan nilainya nggak sampai miliar. Ya sudahlah, offset remaja udah. Yang penting yang punya nanti andalan saya stainless yang buat itu bearing angkanya mesti dari ya udah nggak ini punya Triandalan atau punya apa sih? Oke, rubah kodenya jadi T. Oh, Mbak, kita kan pakai punyanya Fluid Size Dynamic. Ini Harusnya kan masih rubah visible tuh. tuh. Oh nggak apa-apa. Kamu dirubah dulu ke depannya. Cuman buat notice Mbak. Tapi kan nanti bisa. Tapi ini bisa dispesifikkan juga punya siapa sebenarnya. Kita masih masuk kan? Nanti bisa dispesifik supaya ketika kita bukanya ini yang punyanya atas nggak muncul. Iya. Tapi mungkin di awal Itu kan nggak apa-apa. Ya. Gitu sih. Udah terlanjur. Sal, nggak boleh ngomong sudah terlanjur. Kalau memang salah harus dikoreksi, itu aja. Iya. Jangan meskipun untuk mengoreksinya kita harus backward dulu, koreksi, maju lagi. Ya itulah kerjanya IT. Siap. Sama operation gitu. Oke.
Itu triandalan. Terus apalagi buat masukin komponen satu lagi, saya pengen membentuk ini aja Mau sih. ganti dulu nggak ke, Oh iya, Udah benar. dalam tuh belum ada tapi ini. tapi nanti masih kosong ini ya work center dan Enggak apa-apa, MSC aja nggak apa-apa. nggak apa di sini aja. Tahu Biar kan? contoh dulu. Enggak, triandalan dilengkapin aja, triandalan Servindo. Jangan triandalan doang. Itu kan Itu Fluid dari- Science Dynamic Indonesia lengkap ya. Di sininya berarti. Oke. Triandalan Servindo. Lengkap. Nah, nanti ada FSD Skies Digital, nanti ada Endurance Lead Dynamic Indonesia. Lengkap nih, namanya lengkap. Tinggal ditambahin aja. Oke, tambahin aja. Create aja, langsung create Endurance Lead Dynamics Indonesia. Lead LEFT Lead Dynamics Indonesia. Nah, udah. Terus tambahin lagi FSD Skies. Oh, ini create di bagian depan, ini siapa yang mesti create? Kamu yang create. FSD Skies Yes. yes, digital. Ya. Nah, ini udah di-create nih. Ini yang paling bagian depan kan kita mau masuk sebagai FSD, mau masuk sebagai triandalan, mau masuk sebagai LD gitu kan? Ya. Oke. Kita sekarang masuk kemana tadi? Tadi lanjut komponennya. Lanjut komponen. Add align. Apa materialnya apa lagi Pak Nur? Ada komposit? Enggak, kan ada bikinnya enggak yang Oh, ini? itu nggak ada. Ya udah, tulis aja. Kalau yang ini nggak ada, cuma nggak ada itu aja. Apa di coating? Hah? Yang untuk model ini coating dalam. Jadi untuk stainless sama coating. Oke, ya sudah. Nggak ada. Berarti kayak gitu. Berarti ini aja. Di sini, ini kan round bar ya. Berarti yang di sini ini bearing sleeve, ini kan drawing number ya. Coba. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah coating? Dari mana saya tahu? Kalau tidak ditulis di situ. Drawingnya mana? Ini Kalau di mananya, tahu Bro? bearing sleeve, apa detailnya? Ini BS konsepnya di drawing nih Pak Nur. BOM-nya bearing sleeve ada? Gini Ini, aja yang lah. kita lagi buat. Mungkin mesti dibenerin Pak Nur. Coba bantu Sari sama yang bisa buka PO-nya Star Energy. Ada nggak? Siapa yang punya? Saya nggak bawa laptop soalnya. Gandalan ya? Ya, ada. Ada kan? Pak Nur ada di situ. Oh iya, sorry Pak Nur aja Pak Nur. Bukain Pak Nur PO-nya. Sehingga kita tahu itu di sini. Di sini itu bearing sleeve tungsten coating. Dijelasin sekalian Pak Nur bahwa ini bearing sleeve yang spesial. Reference. Coba. Ini memang beda produk. Nah, Produk, tapi Ya. apa dengan yang beda gitu deh. Jadi dua BOM aja. Mana dia ada? Dua Oh, BOM ini aja. BOM yang biasa sama BOM coating. Oke, Kan bisa oke, dibikin. tungsten carbide cobalt chrome. Oke, gitu sih. Tungsten carbide cobalt chrome alloy coating. Tungsten carbide Nah, ini maksudnya produknya sebenarnya sama atau sama. sama, cuma Sama. ada dua cara berbeda. Satu coating aja, satu maksudnya Betul. kalau Iya. kayak gitu sebenarnya kita bisa kan nih produknya satu sebenarnya. Iya. Kemudian kita ada reference untuk BOM. Jadi satu produk tuh bisa BOM-nya kan banyak. Jadi bisa ada BOM yang coating, ada BOM Udah yang disebut itu atau bearing apa sleeve sebetulnya. atau bushing, Pak Nur? Enggak, yang ada kompositnya apa namanya? Yang komposit itu hard. Yang apa? Namanya bearing bushing. Namanya ya. Ya, yang ada kompositnya, yang ada ARHT-nya itu apa? Bukan. Yang Star Energy, Pak Nur. Pak Nur mesti ke Star Energy, PO-nya Star Energy. Bukan. PO Star Energy, bukan. Ini kan satu. Yang lain, kan ada beberapa PO itu sudah dimulai. Kita untuk mendengar, oke. Terus itu apa? Ini gede dikit. Itu ada air. Enggak, ini ada air, artinya enggak. Ini masih tungsten carbide, bukan. Yang terus ada lagi yang lain. Kalau aku sih fokus ke database aja ya. Iya. Nanti kan database Yang tahun berapa itu?
si BOM. Sebenarnya Kalau bisa nggak bikin lihat- atau bisa bikin Kalau solusi nggak lihat inquiry-nya aja ada. BOM. Bisa pakai impor Saya beli untuk di Excel. Yang Hah? Bisa Oh, bisa. Cuman impor ada. template Java kan belum ada kan. Oke, dari sini dan mana yang ada air hatinya? yang ini nih yang Atas? Iya. Atas. aku sering Nah, coba ini nih. dia, betul betul. Ini namanya bearing Pusing, sleeve nggak tipe dicoba. pusing. Oke, oke. Namanya bearing sleeve, sama-sama bearing sleeve, tapi satu lagi ada yang tipe pusing. Kalau ini bearing sleeve, Jadi ya, memang beda produk ya berarti. beda produk. Oh, kalau beda produk Tapi berarti beda. namanya sama bearing sleeve. Berarti dibedain produk aja kalau gitu. Kenapa? Kalau memang beda produk berarti dibedain produknya aja, Di jangan beda produk. Ya, oke. Ini adalah bearing sleeve, bearing bearing sleeve sleeve. tungsten carbide. Tulisan ditambahin, mesti kan harus ada tambahan. Makanya ini ada short text, ada long text atau enggak sih? Apa harus dimasukin ke semua? Kalau long text kalau panjang begitu. Semua di sini sih untuk nama produknya. Oh, oke. Bearing sleeve ini SJPSS apa nih Pak Ron? SJPSS itu kayaknya itu buat kodenya dari power itu. Makanya itu kalau campur-campur Join power itu kan silikon carbide Pak Nur. itu sih udah baik. Itu dari slip kok. Jadi Loh, ini aja dari sini sudah gak andal gitu loh. Ini yang kayak gini nih, saya gregetan sih terus terang sih kalau Wah, Budi udah bertahun-tahun jadi warehouse dia nggak bisa membedakan mana silikon karbit, mana tungsten karbit, mana stainless steel. Dia ada yang salah. Salah. Dibetulin aja dulu. Ini apa? BS 01 ini apa? Maksudnya jangan asal-asalan ngomong ini kayak gini ya, macam reliability data kita tuh, aduh, kalau di skor itu mungkin nilainya di bawah 5 kali, nggak handal sama sekali. Maksud saya, ya kayak gini tuh mestinya nggak perlu saya lah ya, kayak gini masa saya mesti harus mereview sampai SJPS itu salah apa itu? Iya. Saya berkali-kali ngomong Pak Nur, data yang masuk ke ERP itu adalah data yang sehat gitu. Ini data sakit semua ini. Sampah udah garbage. Basicnya punyanya Pala ini. Ya emang itu kodenya SJPS. Bukan buat Star Energy, buat Pala. Bumi Pala kita bikin bearing sleeve apa itu? Jadi ini tangkapan apa silakan untuk Nexil, untuk pompa. Udah super juga. Dia ini ke atas. Sekarang gini Pak Nur, ini kan simpang siur sekali ya. Bagaimana bearing sleeve deskripsi di sini adalah untuk Bumi Pala yang silikon carbide. Kenapa dianakannya pakai stainless steel ex Eropa? Yang mana yang benar gitu? Ya, itu drawingnya buat ini, buat rumah. Betul. Tadi yang sebelum saya betulin kan kita ngeributin ini tuh. FSS RB 316L kemudian 127 mili gitu. Sekarang lari lagi bahwa ini adalah untuk Bumi Pala. Ini mesti dibetulin dulu, nggak bisa kayak gini Pak Nur. Nggak bisa. Dua hal yang berbeda. Kita sekarang memperbaiki yang punyanya Star Energy. Anggap ini kan hanya buat contoh ya. Tapi Pak Nur udah tahu ya. Saya ini tahu ya. Jadi ternyata SJPS itu adalah untuk Bumi Pala. Iya betul. Kamu nggak tahu, tapi kan Bumi Pala itu adalah silikon carbide, maka menggunakan kode SJPSS ini. Tapi ternyata di belakang tadi kan ada stainless steel ex Eropa itu loh. Itu tidak bunga untuk Bumi Pala itu. Mesti diperbaiki dulu, makanya saya tolong data yang dari Budi kirim ke saya deh. Saya lihat sepintasannya, saya tahu mana yang salah. Ya, ini dirubah, delete ini. Ini dilihat semua. Delete semua. BS 001 apa Pak Nur? Itu buat slip yang tadi. Bumi Pala. Pala. Oke, delete. Bearing sleeve, tungsten carbide dibacain Pak Nur. Ini mungkin huruf kecil aja kali ya. Nggak usah huruf besar ya. Bearing sleeve. Apa namanya? Bukan bearing sleeve, bearing spool apa di situ spool? Ya, jadi slip tipe Ah. Maidel.
Enggak, bearing sleeve, terus Middle. Tight, middle and upper. Inside diameter 111. Middle and upper. bearing sleeve. Middle and Middle upper. and upper. Tight, Middle and upper. Oke, ini sudah. middle and upper. Oh, oke. Ini yang Tight, middle, and upper. Middle and upper. Ini pakai N aja, N simbol simbol aja. Nah, and upper. Inside diameter 111. ID, koma, ID, berapa? 111 111 mm, OD 125. koma, OD, OD 125. 125 mm, Length length, 240 mm. koma, L, Dan 240. 240 mm, koma, SS 316. SS 316. Nah, ini kan nggak ada limit ya. Nggak ada. Oke, SS 316, Facial feature tungsten nah, carbide. koma, tungsten carbide, TUNG, titik, Tungsten CARB, huruf besar, Ini besar. koma. CARB titik, koma, CHRONE, CHRONE, koma, alloy coating, alloy, L-nya 2, alloy coating, titik, ini deskripsinya. Dan benar Pak Nur. Kalau kita nggak mendapatkan ini aja salah-salah, bagaimana data kita benar gitu. Ini memerlukan stainless steel yang tadi, bill of material yang tadi. Produk code-nya itu berarti ganti Nah, lagi kalau ya, Pak? ini nggak usah, tetap ada deh. Ini udah benar ini. Nggak, ini STS-nya udah nggak benar, udah. Penatunya dirubah. Loh, pokoknya tadi produk code-nya tadi itu FSSR itu. Itu tadi yang dalamnya, Pak. Beda. Andalan kan, Pak. Iya, Berarti kan harusnya kodenya T dong. betul. Salah nama. Kalau kita mau Ini yang benar kayak gini. ini kan tanpa dikode FS. Jadi Ini produk code-nya, di dalam produk code tersebut itu memerlukan raw material namanya stainless steel. Ya dapat diperoleh dari Luna. Seperti itu bisa. Ini baru contoh gitu, baru contoh. Ini kita baru contoh aja nih. Iya. Ya berapa banyak, bro? Ini 500 nanti kita akan bikin seperti ini. Siap. Jadi kayak gini aja dikit. Oke, ini berarti T bearing sleeve tipe nah. Oke. Company pria andalan. Nah. Karena kita Kita login-nya pakai FSI. Iya. Salah nama. Enggak, bukan sangat aman. Tadi ngambilnya Di awal, bearing sleeve, di awal. tapi ya nggak apa-apa. Terus Ini contoh aja dulu biarin contohnya aja. ini lembar size 5 ini diperlukan untuk ini Pak Nur. Iya. Yang benar, cek lagi, jangan sampai salah. Oke, sudah benar. Ya. Kemudian di situ ada add line lagi. Add line. Kalau saya mau ngomong bahwa tungsten coating ini saya mau outsource, bisa nggak dimasukkan ke itu? Outsource berarti dikerjakan Dikerjakan di subkontrak. Bisa. Oke. Maksudnya biar orang yang membaca Budi nggak ada, misalkan penggantinya Budi udah tahu bahwa di dalam membuat bearing sleeve tersebut itu ada pekerjaan yang dilakukan di luar, ya kan? Oke, tambahnya Ini di centang situ dulu. subcontracting, tungsten coating itu ditaruh lagi di sini. Berarti yang di subkontrak ini Yang tungsten coatingnya itu tadi. semuanya ini. Yang ini tadi kan ada bahwa klik Ini. kan ada, ini nih, ini pekerjaan ini di subkontrak kan. Jadi semua ini subkontrak. Iya, yang itunya doang di kantor. Kalau machiningnya kan di kita, cutting, milling itu di kita. Oh, oke. Nah, karena ini bikinnya BOM-nya cuma bisa pilih salah satu antara manufaktur atau subcontracting. Berarti kalau ada ini yang satu aja. bikinnya, Oh, itu nggak bisa dipindahin ya? jadi ada 2 BOM nanti jadinya. Satu item 2 BUM. Iya, jadinya kayak gitu kalau misalnya karena pilih cuma bisa satu nih ya, subkon berarti semuanya Oh, subcontracting. jangan. Oke. Berarti atau anggap Manufacturer manufacturing udah aja. ya sudah. Tapi kita udah tahu bahwa kita kan nggak punya fasilitas tungsten coating di sini. Makanya untuk di coating itu mesti kita keluar.
Bisa dikasih catatan aja mungkin di work center-nya atau apa nanti. Nah, oke, terus mana tadi coba box center-nya tadi udah kelihatan? Di sini. Tuh, Pak Nur. Udah benar, Pak Nur? Senternya ada nggak ada billing. Nggak ada billing. Ada Miliknya nggak ada. Ya, untuk yang produk Oh, ini Untuk produk ini nggak ada billing. Oke. hanya hapus saja tuh. arti Oh, di sini boleh juga ditambahin box itu box center tungsten coating kan bisa. Iya, bisa juga dijadikan work center aja. Biar tahu. Ini kan kita lagi latihan Pak Nur ya. Yang penting itu siapa sih yang memasukkan ini sih? Budi atau siapa nanti? Nanti dari Kalau budinya salah, ini salah semua. Tungsten coating gimana tulisannya? Tulisannya tungsten coating. Baru satu aja udah begini nih. Satu aja kita udah nggak bisa masuk 1,5 jam. Kalau Bang. udah benar lah kita udah mau secara penggunaannya masih Gimana? Tungsten coating tadi yang tungsten. itu dia. Tungsten coating. Tungsten carbide coating. Tungsten carbide